Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para insan aku di Kalimantan. Malam ini malam spesial. Selain malam Idul Adha, banyak korban yang akan terjadi besok. Malam ini Om Epe kedatangan seorang tamu yang spesial. Beliau seorang wanita yang aktif di lingkungan masyarakat. Penggiat sosial ini bernama Anis Nyai Kondang. Selamat malam, Ibu Anis. Selamat malam, Pak. Terima kasih atas undangannya. Wih, suaranya itu yang membuat banyak yang menggelepar-gelepar di luar tuh. Bu Anis, Ya, lama kita tidak bertemu. sangat Lama ya. iya. Bapak kurang menyapa saya. Saya ingin menyapa, tapi saya khawatir ada yang merasa tidak enak. Enggak, Pak. Enggak ada yang enak, Pak. Semua enak. Oh, semua enak. Wah, luar biasa Ibu ini ya kan. Dienakin ya? Iya, iya. Oh, iya. Bu Anis. Ya, Bu Anis, saya dengar Bu Anis ini kayak Kartini di zaman dulu, kayak Dewi Sartika, kayak Cut Nadine, ya kan? Giat. semoga Pak baru berjalan. Baru berjalan, nggak apa-apa baru berjalan. Yang penting konsisten jalannya. Insya Allah. Ya, jadi seorang wanita yang penggiat sosial, yang benar-benar dibutuhkan tangan-tangan Bu Anis dan teman-temannya dalam rangka bagaimana memperbaiki kualitas wanita-wanita yang ada di lingkungan Bu Anis. Kegiatan-kegiatan apa aja yang Bu Anis lakukan selama ini? Kalau untuk kegiatan kebanyakan sih kami, mungkin bukan saya sendiri ya. Tapi kalau yang dari judul tadi Ya. adalah pemberdayaan janda kualitas, itu awalnya dari usaha yang saya geluti. Oh, gitu. Jadi saya punya usaha di bidang jasa karena saya lihat untuk potensi di Kutim ini yang terkadang tidak terpikirkan oleh orang lain, saya ya. memikirkan itu. Karena saya pikir di Kutim ini asal berani Ya. dan Anda yakin Ya. kita bisa lakukan, dan di situ pasti ada nilai nilai yang bisa menambah ilmu pengetahuan dan juga untuk tambah-tambah uang jajan lah untuk para wanita yang selama ini saya bimbing. Terutama saya lebih suka dengan janda. Ibu suka janda? Iya. Jangan-jangan Ibu ada kelainan? No. Oh. Jadi saya itu gimana ya Pak? Mungkin juga janda itu karena dari orang lingkungan saya sendiri, Yeah. terutama pribadi. Terus saya juga melihat beberapa korban perceraian yang awalnya mereka seperti lupa, segalanya itu lupa. Begitu menikah lupa. Memang kodrat kita sebagai perempuan itu kan pastinya sama suami itu harus nurut, Yeah. ataupun harus bisa semuanya suami dan suami. Kita hanya di rumah, Yeah. dan kita hanya bisa menunggu. Nah, itu pola pemikiran bagi saya. Yeah. Maaf nih, di era sekarang bagi saya tidak Yeah. bisa seperti itu. Ya. Karena bagi saya harusnya sebagai perempuan kalau bisa menjadi seorang yang berkualitas. Dalam artian berkualitas itu bisa mandiri. Wanita harus berkualitas, Ya. dan itu yang Ibu Anis Ya. dorong. Ya. Jadi maksud saya, karena kan kita tidak pernah tahu nih Pak, Ya. takdir ke depannya seperti apa. Ya, Hari ya. ini suami memang cinta Pak, itu pastinya. Ya. Jangan bilang bahwa oh suamiku baik. Iya, yang di samping berpeluk aja Pak bisa hilang. Kalau nggak aktif GPS. Oh gitu. Iya, Harus ada GPS ya? harus ada Pak aja. Jadi maksud saya terkadang kan istri ini memang sih kita selalu berprasangka baik untuk Iya, suami. iya. Tapi kita juga harus siap-siap jika mana suami itu menjadi takdir kita bahwa antara diambil Tuhan atau diambil orang lain Pak, pelakor atau diculik gitu kan. Luar biasa Ibu ini. Iya. Antara diambil orang, Atau diambil tuh pelakor Pak. pelakor. Iya. Tapi saya tidak menyinggung dalam hal ini, minta maaf Iya. kalau ada yang tersinggung, maaf sekali. Tidak akan ada orang ketiga. Istilah pintu Pak tidak diketok. Kalau nggak ada yang buka juga Pak nggak bisa. Yang buka siapa? Ya si suaminya sendiri Oh, kan. suaminya sendiri. Iya dong, nggak mungkin ada orang ketiga kalau Betul. tidak. Ya I don't know, masalah orang berbeda-beda. Tapi pastinya jika mana suami itu mencintai istrinya, dia tidak akan mungkin seperti Di itu. mana ada kesempatan, di mana ada peluang, di situ ada kesempatan.
laki-laki identik pada logika. Ya. Secara logikanya itu para laki-laki itu berpikir secara logika dan perempuan berpikir secara perasaan. Antara logika dan perasaan. Ya, itu yang saya pahami. Mungkin walaupun mungkin ada yang di luar sana mengenal saya, oh Anis begini-gini, tapi dia tidak tahu. Laki-laki yang suka mainan baru, Pak. Jadi tergantung kitanya sendiri. Sehebat apa kita menjadi seorang istri itu seperti apa. Tapi saya masih percaya di balik kesuksesan laki-laki ada perempuan yang strong di belakangnya. Luar Tapi biasa. juga jangan kepedean, Pak. Kebanyakan nih para istri nanti gibahin yang orang pisah atau orang yang mengambil jalan yang salah. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Ya, bukan urusan Bu Anis. Bukan urusan kita. Ya. Sebagai perempuan. Akhirnya begitu suami mereka bercerai, apa yang dia dapat? Tidak ada. Putus asa karena dia terlalu mencintai suaminya ya. Nah, orang-orang yang mengalami perceraian inilah yang Ibu Anis himpun. Ya, ada beberapa yang saya rekrut lah Pak. Dalam artian saya memotivasi mereka bahwa janda itu ingin dipandang bukan hanya segi fisik ya. Semua bisa dirubah karena uang. Tapi menjadi seorang janda berkualitas, punya talent, Anda bisa bersaing di era sekarang. Semua harus pintar. Pintar dalam artian bukan cerdas, karena beda nih antara pintar sama cerdas itu bagi saya berbeda sedikit. Jadi terkadang banyak wanita pintar akhirnya lupa kecerdasan dia itu, ngerasa bahwa oh suami saya masih baik, atau nanti saya cerai bisa dapat lebih dari itu. Mustahil Pak. Kebanyakan yang saya tahu perceraian itu atau menjadi seorang janda itu kan seperti kamu nggak tahu apa yang terjadi jadi janda sakit. Kalau saya termasuk ada salah satu sisi pandangan saya, janda itu kesempatan untuk menjadi lebih baik agar mendapat lebih baik. Kesempatan Tuhan memberikan kamu waktu untuk menjadi seorang sendiri. Kayak kami sebagai yang masih punya istri, masih punya suami, melakukan apapun ada pantangannya. Dan nanti melawan suami dosa. Betul. Yang ini nanti masih menjaga lah. Tapi kalau sendiri Allah memberi kesempatan Anda berjuang sendiri, memperbaiki diri dari yang pertama dan tapi kalau untuk yang berharap baik ya nggak mungkin lah ya kan, perbaiki diri. Sebelum kita lanjut, saya ingin sampaikan kepada pemirsa kita yang menonton acara ini bahwa tema yang kita angkat malam ini adalah pemberdayaan janda berkualitas yang dilakukan oleh organisasi Wanita Peduli Borneo yang dipimpin oleh Ibu Anis. Bukan masalah itu juga. Ibu Anis Nyai Kondang. Nyai Kondang. Saya selalu memanggil Ibu Anis ini Nyai Kondang karena memang sebenarnya dia kondang, tetapi kan selama ini orang-orang di luar belum tahu apa aktivitas daripada organisasi Bu Anis gitu. Awalnya saya membentuk itu karena rasa kepedulian saya terhadap perempuan di luar sana yang terkadang mereka menilai bahwa jadi janda itu sakit. Memang pandangan orang Pak terlalu luar biasa ya, terlalu miring menganggap mereka itu terlalu menghina, dan karena kebenaran juga saudara saya masih ada yang janda. Kalau yang lain udah menikah dan mereka alhamdulillah bahagia semua, cuman satu Pak yang belum nikah. Nah jadi saya merasa bahwa janda itu kalau kita tidak punya kualitas diri, dalam artian mengasah kemampuan, masalah pekerjaan Anda, apapun pekerjaan Anda itu pilihan Anda. Anda mau jadi sampah atau berlian, Anda yang tentukan. Paling tidak Anda punya, kayak yang saya rekrut Pak, awalnya dia tidak mengerti tentang administrasi, jadi kita ajarkan, terus nanti ini kan kemudian dari perusahaan yang saya miliki, ya perusahaan kecil lah Pak, kecil-kecil banget. Nah ada beberapa teman, terus yang satu misi, memang kita memiliki jiwa sosial di situ, walaupun mungkin kita bukan orang yang banyak uang, tapi kita pengen ini ada perubahan gitu loh, karena banyak di luar sana perempuan-perempuan yang merasa pintar, tapi tidak cerdas. Banyak sekali. Ada perempuan pintar tapi tidak cerdas. Ya banyak sekali. Ketidakcerdasannya di mana tuh? Ketidakcerdasannya tidak bisa menanggapi situasi. Dalam hal kita berumah tangga nih, saya tidak bisa menghakimi rumah tangga orang lain karena saya juga tidak mengerti. Dalam hal itu saya hanya miris melihat beberapa yang orang menilai rumah tangga orang lain tuh buruk atau
dia bisa saja bicara sembarang gitu ya, Iya, Pak. iya. Nah, jadi awalnya saya kenapa kok janda seenaknya diperlakukan seperti itu? Pasti sudut pandang juga laki-laki ini. Apalagi laki-laki keturunan krokodil tuh, Pak ya. Wih, Oh iya dong. Kalau sudah jadi ada laki-laki keturunan Oh, krokodil. iya, Pak. Yang mana itu? yang penting Bapak enggak loh ya. Iya, kalau saya enggak lah. Iya. Iya kan? Jangan sampai lo ya. Jangan itu Pak yang di belakang. Oh itu. Aha, Jadi iya. ada beberapa yang seolah meremehkan nih tentang janda dari segi penampilan, Iya. diremehin atau yang seperti apalah penilaiannya buruk atau gampangan lah bahasanya. Iya. Kadang kasihan loh Pak. Saya miris ngelihat itu. Iya. Ini Karena banyak. kemirisan itulah Bu Anis dan kawan-kawan bangkit semangatnya untuk membantu Ya. teman-teman yang Jadi lembaga ini sudah resmi terbentuk Pak, dan kita sudah sah juga Ya. secara akte notaris juga sudah, kepengurusan perizinan lagi berjalan juga. Karena gini, banyak sekali orang di luar sana dalam keadaan susah. Mulai dari harta gono gini yang tidak diberikan secara hak benar, Ya. terus korban anak-anak perceraian yang tidak pernah mendapat biaya dari orang tua kandung. Pada pernikahan mereka itu resmi. Iya. Banyak Pak, miris sekali saya melihat. Jadi ada beberapa yang saya tangani kemarin pendampingan anak yang hampir 10 sampai 11 tahun tidak pernah dibiayain orang tuanya, sedangkan jelas anak itu tertulis di dalam akte resmi. Iya. Dan orang tuanya ongkang-ongkang kaki, tidak pernah membiayai, alasan tidak cukup. Apalagi nih Pak, satu lagi. Jadi saya tidak menghakimi siapapun. Ya. Bagi ibu sambung nih, Ibu sambung. istri baru nih. Ya, oh. Terkadang kan ada nih Pak, kayak ibu tiri. Iya, kadang-kadang yang mungkin bersifat serakah dan tamak. Iya, Padahal rezeki suaminya ada di anak-anak itu. Jadi Anda mau seperti apapun sebelum bersama si yang baru nih, Iya. dia kan punya tanggung jawab nih Betul, buat betul, anak-anak. betul. Jelas diatur dalam undang-undang Iya, itu. iya. Cuman kebanyakan orang di Kutim ini atau dimanapun berada, mereka diam. Saya nggak mau ribut Mbak. Biar aja ada rezekinya. Emang rezeki anak sudah Allah atur. Ya. Tapi Anda sebagai ibu harusnya memperjuangkan hak Anda. Ya kan Pak? Ya. Ini Setuju. kebanyakan Setuju. si wanita sudah cerai, larut lah lawan pacar baru ya. Maaf, saya sambung di bahasa Banjar. Kada apa-apa juga. Jadi gitu Pak. Kada apa-apa Jadi, bahasa Banjar juga kada apa-apa di sini. jadi dia larut, terbuai dengan istri suami yang baru, anak tercuekin. Hak-hak yang harus didapat oleh anak itu tidak diberikan. Iya. Padahal jelas banyak orang cerai, dia lupa Pak ambil salinan perceraiannya. Sedangkan sebelum orang bercerai, setelah akte terbit, ada di salinan perceraian. Sudah jelas tuh, dalam salinan perceraian itu tertulis bahwa si ayah akan membiayai Si anak. si anak kandung nih. Miris Pak. Oke, sebelum kita lanjut, Ya. ibu ini kalau tidak direm cerocos terus nih. Oh iya, Ini yang saya suka jujur. ini. Saya suka ini. Makanya Nah, Pak kasih tahu, nih rem gitu kode-kodein karena saya ngoceh terus Pak. Saya tidak bisa kode-kode, apalagi istri orang. Gitu. Ini saya mau Ya, oke. sapa-sapa dulu kawan-kawan yang Oke. sudah bergabung dengan kita kan. Ibu Hoki-Hoki, ini Ibu Hoki-Hoki ini di Bengalon. Kemudian ada Lukas Halimok. Lukas ini seorang pengacara muda. Oh iya Pak, Ya, kebenaran. Pak Lukas nih. Saya sangat salah satu pengacara yang saya selalu bekerja sama sama beliau. Oh, Pak Lukas ya. Iya. Kemudian Halo Pak Lukas. ini ada Yudi, Y titik A titik V titik. Yudi. Kemudian ada Dewi Anggreni, Gebenjol gitu. Kemudian ada Ibu Hoki-Hoki, kata Ibu. Aduh, jadi rame nih. Orangnya memang. Iya. Jadi acara meja kutim setiap malam kita secara langsung pasti ramai. Kemudian ini ada Ibu Hoki-Hoki, kumpulan janda kutim berkualitas Om. Luar biasa kan. Iya dong. Kemudian ada Rizal, mantul katanya kan. Ada Emon Firman sedang menonton kita. Kemudian banyak nih yang menonton kita nih. Ada Budi, makin banyak janda katanya, makin banyak yang diberdayakan. Ya harus itu. Kemudian ada siapa lagi nih? Nyai Kondang, lanjutkan katanya, kata Budi kan. Ya atau ini di mana nih? Kayaknya dari teman-teman juga sih. Iya, jadi gini, kan beberapa hari yang lalu itu sering saya ditanyai orang-orang, cobalah diangkat organisasi untuk tampil di podcast Media Kutim yang bekerja sama dengan Like Management, khususnya organisasi wanita, ya kan.
Nah, saya berpikir, saya sering banyak melihat organisasi-organisasi wanita, tapi mohon maaf, bukan berarti saya menjustifikasi organisasi-organisasi itu. Mereka kadang aktif kalau ada ajang pilkada, saya lihat. Iya, benar. Kemudian organisasinya dilarikan ke pilkada. Ya kan, ini saya berpikir ini organisasi politik atau organisasi perempuan, ya tidak paham saya. Nah, pilihan saya jatuh kepada organisasi Nyai Kondang, Wanita Peduli Borneo ini. Tadi Ibu sudah menjelaskan tuh terkait dengan apa-apa yang dilakukan di dalam Program kami. Nah, program misalnya menembak sebuah kasus perceraian, di situ ada pembinaan istri yang sudah bercerai, kemudian melakukan inisiasi terkait dengan anak-anak yang tidak mendapatkan tanggungan dari orang tuanya. Banyak sekali, Pak. Banyak, untuk ya? kasus di Kutim itu saya tidak secara detail karena banyak yang tertutup. Cuman waktu saya ada saya pendampingan kasus hukum juga di Polsek, mungkin Bapak itu bilang, saya pertama kali Mbak baru tahu ada ini kasus seperti ini. Tapi mungkin ini salah satu mudah-mudahan memotivasi ibu-ibu di luar sana yang berteriak-teriak seolah pengemis untuk hak anak mereka. Saya hanya bilang ke para mantan suami atau para yang pernah bercerai, satu hal yang mereka harus bertanggungjawabkan, dunia akhirat tanggung jawab dia. Dan satu lagi, kebiasaan laki-laki ini saya tidak golongkan semua, Pak. Cuman terkadang kalau sudah memiliki yang baru lupa hak-hak itu. Mau kadang ada gini, dia mau bikin anak katanya, tapi anak itu mau sama saya saja karena takutnya ibunya yang make semua. Kalau saya rasa Anda salah memandang seperti itu. Kadang adalah yang saya membuat miris tuh, Pak. Makanya lembaga ini awalnya kami, memang saya sih pendiri dan mencetus ini. Saya nih Putri Borneo. Saya pengen ada perubahan lah. Putri Borneo, ibu asli Kalimantan? Iya, Banjarkutai, Pak. Oh. Cuman di antara 9 bersaudara sayalah yang paling hirang. Paling hitam gitu Pak. Iya. Hirang-hirang kereta api. Semakin hirang banyak yang menanti. Iya, itu sudah, Pak. Jadi kalau berjejer, saya bingung. Dulu saya menyerah. Kenapa sih aku ini hitam? Nah, tapi semakin ketua, semakin ternyata saya berbeda. Berbeda dengan saudara-saudara yang lain. Jadi makanya saya tidak bilang bahwa ini adalah sebuah untuk anjuran karena janda terus laki-laki harus menikahi janda, menjandakan istrinya, itu salah besar. Salah ya? Nah, ini ada kawan-kawan yang menyapa ini, Herni, keren Bun katanya kan. Kemudian ada Rizal Project ini. Rizal ini menyatakan bahwa dia salah seorang yang mengidolakan ibu. Iya, luar biasa Rizal ini ya. Gitu. Ya nggak tahu Pak, awalnya juga kenal di FB ya. Oh gitu. Ya, saya nggak pernah ketemu muka, terus sempatlah ketemu. Cuman kan lembaga ini, akhirnya saya dengan salah satu teman saya, kami punya karakter yang hampir mirip. Strong. Dia wanita strong. Cuman alhamdulillah setelah saya bertemu dia membimbing saya untuk bisa menjadi perempuan yang lebih kuat lagi, menjadi perempuan yang smart, terus menjadi perempuan yang bisa menjadi menyebarkan sebuah kebaikan loh ya. Entah orang memandang seperti apa, kita lakukan aja yang baik. Nah, kebanyakan Peduli Borneo ini melakukan kegiatan kita belum expose gitu loh. Karena memang kalau yang teman saya itu namanya kebenaran Ibu Maria Sali, dia salah satu juga teman terdekat saya, dan kami mempunyai tujuan sama. Program-program kami adalah saya ingin memberdayakan janda berkualitas. Jadi janda juga bisa dipandang baik dalam artian kemandirian dan Anda bisa usaha. Tapi terkadang orang lupa, Pak. Membuka usaha itu kan adalah membuka 1000 mata rezeki nih. Itu yang saya tahu sih. Jadi ibu ini memotivasi Pak. Memotivasi para janda ini agar supaya hidupnya lebih berkualitas. Ya, apapun yang Anda lakukan, sekecil apapun penghasilannya, tapi Anda berusaha. Iya kan Pak? Makanya kalau ada yang janda pemalas, maaf aja nih,
ya mau dia tersinggung atau apa ya memang saya niatnya nyinggung juga kalau nah jadi kan apa juga iya, saya aja belaki nih Pak bersuami tapi saya punya semangat tinggi gitu loh. Nah Anda sendiri tapi Anda nggak semangat hanya berharap orang lain itu Anda salah. Karena kan banyak tuh Pak seperti itu. Nah disitulah Ibu. Ya itulah saya menginspirasi karena tekanan dari perceraian itu kan luar biasa nih Pak. Tidak jarang banyak hancur atau menjadi lebih baik. Itu urusan dia sama Tuhan Pak. Betul. Cuman kan akhirnya larut anak-anak yang tadi korban broken home ini tidak terarah. Banyak yang hancur, banyak juga yang rusak. Kadang dilempar pesantren nih. Walaupun saya juga anak saya pesantren Pak, tapi bukan saya melempar dia. Memang betul-betul untuk pendidikan agama. Pendidikan agama dan saya biar dia cepat lulus lah Pak gitu. Tapi kan kebanyakan dilempar dipikir baik, padahal salah besar. Jadi sebenarnya mudah-mudahan dari pemerintah juga dengar nih Pak ya orang-orang besar yang bisa membantu kami program ini. Di sini ada orang besar. Saya juga besar Pak, kurus kah saya di situ? Ya kurus lah. Bujur-bujur ikam lah. Nah, jadi saya bunga saja kelihatan di situ kan apa-apa juga. Harus kurus. Jadi saya punya program untuk kedepannya Insya Allah Pak, mudah-mudahan berjalan. Kami ingin merekrut janda-janda yang bisa kami bimbing dari untuk kemandirian bidang usaha atau keahlian. Terus yang kedua, kami akan memberikan fasilitas itu. Insya Allah dari hal dana juga mudah-mudahan kami mendapat donatur akan memberikan itu. Dan ini tujuannya semua sosial, terutama anak-anak korban broken home, putus sekolah, anak-anak yang memang tidak mampu, yang dari pedalaman mungkin yang banyak hanya kerja-kerja gitu. Jadi kita bimbing. Tapi Ibu membimbing anak-anak yang broken home ini kan akibat retaknya rumah tangga. Tapi saya punya teman juga nih, kami kerjasama di Borneo ini juga bersama Ibu Eva di Panti. Mungkin Bapak kenal? Ibu Eva ya. Jadi selamat malam Bu Eva. Malam ini Ibu dibicarakan oleh Nyai Kondang nih. Jadi beberapa pemikiran wanita-wanita yang smart tadi saya bilang, akhirnya menjadi satulah di lembaga ini. Jadi seperti Ibu Eva itu keinginan kami yang benar Pak. Sekarang ini selain didikan akhlak dan agama, psikis juga perlu diasah. Untuk pengetahuan SDM berkualitas. Kejiwaannya juga harus diasah. Itu harus Pak. Tidak jarang, maaf aja nih, terkadang orang yang sudah bermasalah dengan apa yang terjadi sekarang ini, bukankah kita miris kutim ini Pak ya? Sosok perempuan yang kita cintai banget Nah tapi makanya saya bilang mudahan ini terrealisasi program-program kami ini. Yang pertama ada bimbingan pramenikah yang bekerja sama dengan KUA. Jadi organisasi Ibu juga ini ada bimbingan pranikah? Ada Pak. Iya luar biasa ya. Jadi mengenai golongan darah nih. Ini ketemu ini jadi darah apa dan karakter seperti apa. Jangan sampai pernikahan itu hanya hitungan bulan. Jadi pengenalan. Pengenalan mengenai karakter dan itu hampir 75% atau 90% itu benar. Jadi sekarang ini yang kita didik adalah pola pikir manusia yang kadang berbeda. Karena tadi saya bilang orang pintar. Tapi kada cerdas. Kada cerdas. Gampang dibunguli. Jadi karena pendidikan mereka mungkin tinggi Pak, yang kami hanya pendidikan rendah, terkadang dianggap remeh. Nah Bapak kembali lagi nih, tadi Bapak bilang ada beberapa organisasi perempuan yang aktif dalam politik nih. Kalau dari kami masalah itu nggak terlalu ambil pusing ya Pak. Masalah politik? Kami tidak suka karena bukan tidak suka nih, kami suka dalam hal itu karena kami belum paham lah. Yang kami pengen ada perubahan, pembimbingan. Mungkin kayak Ibu Eva di Panti, kita punya satu orang loh diikuti, harusnya kita bangga loh Pak. Jadi harus ada pembinaan. Iya, pembinaan, terutama pembinaan untuk orang tua, parenting. Mengenali karakter minat bakat anak. Yang terjadi sekarang ini banyak sekali yang belum, istilahnya balas dendam nih Pak. Cita-cita masa lalu dilempar ke anak. Sedangkan anak itu tidak menyukai. Belum tentu cocok. Minat bakat anak itu dari karakter dia, bukan berarti dia seperti ini harus jadi nggak bisa. Anda tidak bisa menentukan itu. Betul, setuju saya. Kita hanya mengarahkan. Jadi Ibu ini juga sebenarnya pedagogik.
psikolog. Dan juga Pak, maksud saya banyak sekali pemerintah seolah menganggap remeh dengan hal itu. Bukankah apa yang terjadi sekarang dari psikis semua tuh ada permasalahan? Kenapa misalnya Ibu tidak mendekati pemerintah, berdiskusi dengan mereka terkait dengan program-program yang Ibu laksanakan di lapangan itu? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah beberapa surat Pak. Ya. Alhamdulillah Pak. Kan ada yang dibalas Pak. Oh. Iya. Ada yang dibalas dan ada juga kada. Kada Pak. Ada juga. Kebanyakan kada Pak. Aduh. Iya. Jadi maksud saya mudah-mudahan nih Pak ya dengan kejadian ini, dengan saya diundang sini, suara hati saya ini terdengar sama mereka. Sedangkan seperti saya nih, termasuk saya dan Bu Epa. Dan terutama Bu Epa nih, kita memiliki Bu Epa itu luar biasa. Iya. Hanya 2 Pak di Indonesia yang mengenali karakter golongan darah. Luar biasa. Sebentar Bu, kita lanjut ya. Kita sapa-sapa dulu teman kita di Bontang. Selamat malam Bontang, selamat malam Samarinda. Kemudian selamat malam Pontianak, ada juga yang masuk. Ini juga ada dari saudara-saudara kita yang merantau di Malaysia juga masuk nih. Oh ya. Ini ada pertanyaan Bu. Ya. Tolong dijawab Bu ya. Ya. Dari Bolem, nama kerennya Yudi. Izin bertanya katanya beliau. Seandainya ada sebuah keluarga di mana suami berpenghasilan cukup, bahkan lebih, tapi sang suami suka berpoya-poya sehingga nafkah anaknya, anggaplah biaya pendidikan anaknya terbengkalai gitu. Sampai menahun, tetapi secara kehidupan keluarga dia dan istrinya cukup harmonis. Apakah bisa ibu dan organisasi ibu memfasilitasi anaknya untuk menggugat ayahnya melalui jalur hukum? Ini pertanyaan Bisa. yang luar biasa. Bisa. Dan ini sudah pernah saya lakukan. Sudah pernah ibu lakukan? Pendampingan Pak. Kebenaran saya bukan lawyer, jadi saya hanya mendampingi. Tergantung nanti. Kalau kan kebanyakan ini pertanyaan sih yang memang terjadi di Sangatta paling banyak. Banyak terjadi Sangat banyak. Punya penghasilan tetap, kerja di perusahaan besar dengan kita tahu dong perusahaan tambang ini gaji berapa dan kalkulasinya paham lah. Tapi melupakan tanggung jawabnya terhadap anak. Itu banyak sekali. Seolah-olah melupakan. Dan ibu tangani? Ya, itu yang kami tangani, pendampingan. Nah, biasanya kalau yang itu kan kita langsung ke kantor polisi itu Pak, buat laporan atau nanti bapaknya dipanggil mediasi. Pertama pasti saya yang dampingi. Saya datang ke sana, saya buatkan sebuah perjanjian mungkin yang kita juga memakai jasa notaris Pak. Jadi semua itu tidak ada yang hanya ngomong saja, tapi terbukti secara real dan pemotongan otomatis di bank. Jadi ke rekening anak, jadi tidak lagi meminta. Nah, tapi kebanyakan kan si istri nih, istri baru si suami menolak. Tuh. Jadi itu bisa dituntut. Bisa Ibu lakukan. Kalau masalah undang-undang berapa itu nanti di pengacara Pak. Nah ini ada juga kasus Bu. Ya. Ini ada kasus. Dia statusnya masih suami istri, tetapi istilahnya itu anak-anaknya terbengkalai karena tidak ada perhatian antara ibu atau ayahnya kepada anaknya. Yang miris itu Pak kebanyakan. Anak rindu sosok ayah. Sangat rindu. Bayangkan berapa jam waktu. Ini saya aja Pak jadi rindu sama laki nih Pak. Jadi cerita nih. Tapi saya baru mau ngomong dari wajah ibu ini sudah rindu sama laki. Iya Pak. Sudah berapa lama tidak ketemu? No, saya ketemu. Tapi cuman saya hello. Oh gitu? Ya saya sentuh, saya cium gitu. Sangat sibuk Pak. Beberapa hari ini saya sangat sibuk atau dengan kegiatan saya. Jangan-jangan nih kondang yang sibuk. Dan juga dia paham lah. Ya karena saya membantu orang itu tadi. Ada sebagian memang kalau dari pendampingan kami ada yang berbayar. Ya. Tapi ada yang memang gratis. Oh ada yang sosial. Ya di backup oleh lembaga. Jadi memang perlu para laki-laki ini ikut terapi Pak. Terapi psikisnya. Bagaimana dia mengelola semua hubungan jalinan antara ayah dan anak, apalagi anak laki-laki yang terkadang dilupakan oleh seorang suami dan bapak. Anak laki-laki kurang dekat, banyak sekali dosa gitu. Kebanyakan yang saya tahu anak laki-laki kurang akrab sama ayahnya, malu-malu lah atau segan, salah ayahnya. Mungkin karena dia lebih akrab dengan anak perempuannya.
itulah pas saya bilang kenapa generasi yang dikatakan micin tadi. Ya karena si sang ayah Ya. yang anak laki-laki lebih dominan melihat sosok ayah. Dia kan pengen menjadi ayahnya nih. Ya. Tapi si ayah, "Oh, kamu jangan cengeng laki-laki." Bukankah laki-laki itu memang manja pada dasarnya? Ini banyak kebalik nih Pak. Oh, jadi laki-laki itu pada dasarnya manja. Iya. Oh gitu ya. Mungkin Bapak juga ingat, Bapak lebih dekat pada ibu kan? Saya dekat dengan istri saya. Yang dulu Pak Leh. Oh, ibu kandung maksudnya. Iya, Oh, ibu kandung. ibu kandung. Pasti kan seorang anak laki-laki itu terlalu mencintai ibunya. Iya. Tapi begitu ada yang ke si istri, kadang ingat loh ibunya Pak. Ngono loh. Jadi maksud saya, yang perlu dirubah sekarang ini pemahaman sekarang untuk para bapak-bapak sana yang di luar sana, cintailah anakmu yang laki-laki. Tadi ibu menyatakan bahwa pada dasarnya laki-laki itu Manja. Iya. Nah sekarang apakah ada tips dari Nyai Kondang bagaimana istri memanjakan suaminya yang sudah manja itu agar supaya tidak ada pihak ketiga yang masuk ke dalam situ? Mungkin kalau saya berbahasa terlalu kasar di sini Tidak Pak. apa-apa. Ya, karena ini publik ya. Tidak apa-apa. Oh ya. Ya. Jadi ini saya pernah dapat ilmu Pak. Saya pernah maaf nih, saya memiliki teman. Saya awalnya sangat membenci seorang, maaf nih, saya tidak bisa bilang pecun lah ya Pak. Saya pernah punya teman, tapi mereka baik. Kan kita tidak pernah tahu apa yang membuat mereka terjun ke sana. Apa yang membuat mereka bisa seperti itu, kita nggak ada yang tahu. Entahkah karena gaya hidup, entahkah karena masa lalu dia, saya tidak pernah tahu. Tapi kenapa saya berpikir gini? Di luar sana laki-laki lebih suka mencintai atau lebih nyaman dengan seorang pecun. Kenapa? Karena mereka memanjakan Pak, luar biasa. Ternyata memang benar. Laki-laki kurang perhatian sedikit nih, GPS mulai miring, sudah lain Pak. Miring juga dia punya. No, maksudnya bisa salah gitu. Iya. Ya kan kadang orang maaf nih menyentuh suami nanti kalau sudah mau dekat ranjang. Kebanyakan yang nunggu suami yang menyentuh gengsi atau kalau saya enggak Pak. Nah bahasa saya nih yang mungkin pernah dengar atau teman-teman. Warawiri suami saya rongkok Pak, berbahaya hati-hati. Karena kan perempuan karena sibuk nih lupa membelai suami. Tuh. Bu Anies merokok. Iya dong, merongkok Pak. Merokok. Iya. Artinya itu apa ya maksud kita itu? Meluk lah. Oh gitu. Sehingga suaminya merasa nyaman ketika Bu Anies. Saya nggak tahu dia nyaman sama saya Pak. Mau ini suami saya di box ini, dia nggak tahu. Saya nggak tahu gitu dia ya? nyaman sama saya. Oh gitu. Tapi alhamdulillah saya 17 tahun Pak menikah. Itu Berarti nyaman. Berarti ada kenyamanan Iya. gitu. Karena saya begini, dulu pernah juga hampir lah. Saya menilai wanita dicintai suami itu karena cantik. Saya awalnya menilai itu. Jadinya saya mau cantik. Ya, Tapi Kondang. ternyata salah. Apapun bentukmu, apapun dirimu, kualitas dirimu tuh seperti apa. Terkadang nih maaf nih, perempuan banyak cantik Pak. Tapi bahasa saya tuh roha. Mulut tidak punya attitude. Iya. Ya, nanti suami tidak jawab telepon, kebun binatang datang Pak. Nah kan banyak itu. Jadi Suaminya istri udah cantik, kenapa ada perselingkuhan? Berarti tidak nyaman laki-laki di situ, banyak loh Pak. atau laki-lakinya memang lanji? Selanji-lanjinya laki-laki. Ya nih Pak ya, itu tadi saya bilang. Laki-laki pada suka permainan baru. Kayak Bani juga suka boneka. Oh iya dong, pasti. Tapi kalau dia sudah bosan, laki-laki ilfil dengan wanita yang apa ya? Saya nggak tahu sih pemahamannya seperti apa. Pastinya limited edition ya, pakai saya gini kan limited edition. Iya. Saya tidak akan gila dengan era sekarang. Mau putih Wonda, saya lebih suka hirang Mbak Ai. Saya berbeda. Ada yang hirang di sini. namanya bolem. Bolem semakin bolem. Ya, enggak, maksudnya gini nih, kebanyakan nih yang perempuan, gitu. Maaf nih sebelumnya. Mereka mengira diri mereka putih itu cantik. Padahal sebenarnya enggak. Biasa Pak. Malah takut dia kebepanas. Saya ingin mengetahui dari Nyai Kondang. Sebagai seorang wanita yang sudah punya suami, sudah punya anak. Bagaimana sih sebenarnya agar suami itu bisa bertahan?
kenyamanan, Pak. Wanita memberikan kenyamanan kepada suami. Iya, Pak. Kita harus hebat dong. Ada bahasa nih, maaf nih ya, maaf sekali. Ada bahasa, jadilah perempuan liar. Oh. Dalam rumah tanggamu sendiri. Oh. Bagaimana, Pak? Iya. Hanya laki-laki yang dalam, saya tidak tahu, banyak sekali pemikiran yang berbeda. Iya. Banyak di luar sana, hater saya kan pasti banyak nih, Iya, Pak, iya, melihat sosok saya nih. Iya. Oh, kasar. Sedangkan suami saya tuh pendiam. Lembut. Iya, nggak kayak saya. Iya. Depan saya. Oh. Kada tahu di luar. Tapi dia laki-laki yang saya kenal memang nggak banyak omong lah gitu. Karena dia udah mengenali karakter saya yang lincah seperti ini. Iya. Jadi kalau mungkin perempuan limited edition tuh lebih baik. Itu saya bilang. Iya. Jadilah wanita berkualitas. Oh. Jangan Anda hanya mempercantik diri, Betul. tapi sikap Anda lupakan. Sikap kepada suami Banyak, Pak. yang mulutnya Iya, banyak sekali. Belum lagi dengan kesibukannya yang banyak yang tidak ada faedahnya lah sih kalau saya. Ini Habiskan waktu apalagi orang tambang nih, Pak. Jamnya ke kita itu berapa sih? betul. Paling pulang kerja minimal 2 jam bersama. Setelah itu tidur, Pak. Suami ibu kerja di tambang. Iya. Itu yang maksudnya waktu itu saya terapi. Ya. Ya, ke psikolog, termasuk Bu Epa di panti juga membantu bahwa nikmati masa ini bersama suami. Di masa-masa jam bersama. Ya. Ya, apa nih? Ya tidak apa-apa ibu tidak usah lihat komentar, itu bagian saya untuk melihat komentar-komentar itu. Nanti komentar yang memang bisa kita bahas saya sampaikan ke saya nggak bilang diri saya perfect, Pak. Saya banyak sekali kekurangan. Tapi saya merasa saya harus lebih baik. Kalau saya menyerah, ada wanita saya nggak jelek-jelek banget, bisa dapat yang lebih dan saya layak bahagia. Munafik kalau saya tidak bilang seperti itu. Tapi kalau saya menyerah, berarti saya kalah, Pak. Orang akan bertepuk tangan. Karena belum tentu pasangan kita tidak bahagia dengan pasangan kita. Itu versi kita. Itu kan banyak yang menyatakan. Kemarin sore juga ada kasus ini kisah nyata. Dia bilang kepada seseorang itu, saya tidak bahagia dengan suami saya. Lalu dibalik loh. Kalau kamu tidak bahagia, kenapa kamu banyak anak? Saya percaya itu, Pak. Anda tidak bahagia, saya tidak bahagia dengan suami. Ada seorang ibu mungkin seorang istri akan mengatakan itu, saya tidak bahagia dengan suami saya. Itu ada, Pak, dan itu nyata. Iya, tapi sering melahirkan dari suaminya. Dia menjalankan tugas. Dia menikmati itu. Karena dia tidak mau menyakiti hati anaknya. Dia tetap bertahan walaupun dia tidak bahagia. Tapi ini saya menyemangati untuk istri-istri seperti itu, tidak boleh. Harus bahagia. Karena kita tidak pernah umur, Pak. Umur karena berbau. Jadi nikmati, perbaiki segalanya. Kalau Anda menyerah berarti Anda kalah. Atau jangan-jangan si ibu tadi ngomong ini karena melihat sesuatu yang lain lagi. Oh iya, Pak. Kebanyakan nih. Bukan pelakor ya, tapi apa ya? Karena laki-laki sekarang mungkin tidak semua, tapi lebih suka dengan ya ini tadi sih, dengan si istri-istri orang gitu. Tapi juga karena memang mungkin istrinya tidak membatasi diri atas pergaulan. Kan terlalu bebas lah, Pak, pergaulan sekarang untuk yang lain. Tapi kalau dibilang itu mungkin pemahaman sebagian orang saya seperti itu. Saya lebih suka bergaul dengan laki-laki. Iya. Jadi jarang teman perempuan. Karena saya agak tomboy juga sih sedikit. Atau jangan-jangan karena sering bergaul dengan laki-laki, ya kondang ini latihan karate. Dulunya nih, Pak, ini cerita sedikit. Iya. Dulunya masih saya muda, masih saya langsing, saya itu salah satu atlet. Oh, ibu pernah langsing? Pernah, Pak. Oh, gitu. Iyalah, saya ini salah satunya dulu langsing, Pak. Kayak Pergawati gitu. Ada sih gitar Spanyol, Pak, tapi yang ukuran rendah. Oh, kayak gitu. Kalah tinggi dulu itu. Oh. Kalah tinggi doang. Jadi kayak ukulele itu. Tapi body cucok kan, Pak. Udah gitu. Dulunya saya seorang atlet. Kenapa saya ini memiliki adalah masalah yang memang saya itu orangnya kurang lah pemahaman saya, karena mungkin bukan hanya sekolah tapi trauma masa lalu yang buat saya seperti ini, trauma masa lalu. Saya belum bisa berdamai pada masa lalu saya.
dengan kejadian orang tua saya bercerai dan saya tidak tinggal bersama orang tua, itu menjadi trauma. Oh, Dulunya. dari pengalaman itu, dari pengalaman perceraian antara ibu dan bapak Ya, Nyai Kondang, saya memiliki gimana ya? Saya punya temperamen yang sangat tinggi. punya pengalaman dari situ sehingga sekarang bagaimana membantu orang-orang agar supaya pengalaman itu tidak dialami orang lain. Kalau dialami orang lain, kita tidak pernah tahu takdir, Pak. Hanya saja bersiap diri. Iya, iya. Yang saya tegaskan di sini adalah bersiap diri. Kita tidak pernah tahu suami dan kedepannya. Dan ini kembali lagi nih, kenapa saya ikut bela diri? Saya ikut lagi, saya olahraga karena saya mencintai olahraga ini dan organisasi ini. Tidak berbau apapun, memang untuk persaudaraan. Dan disinilah akhirnya inspirasi saya. Saya harus mendidik bibit-bibit unggul nih, bibit-bibit unggul yang saya kenal. Tapi kan harus saya dulu nih. Nah, dan saya bersiap diri. Kenapa harus saya mantapkan lagi bela diri? Walaupun saya pikun-pikun sedikit sih Pak, namanya mak-mak kan. Tapi saya menggali. Tapi mama gaul gitu kan? Enggak juga gaul sih Pak, galak iya. Oh, ya, galak iya. Kelihatan dari wajahnya kok. Iya. Wajah tuh wajah iya. Iya. Bapak. Kayak Arab juga, Arab Nendi. Sebenarnya sih kalau saya berdandan gitu Pak ya, kayak Arab-Arab gitu Pak. Iya. Kalau hidung. Arab Nendi. Bapak ini. Jadi itu. Nah, kembali ke persoalan ini tips yang kadang perempuan lalaikan sehingga terjadilah ketidakbahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Bahwa memang wanita itu kalau perlu dia yang minta duluan sebenarnya. Oh harus itu dalam Pak. hubungan harus suami istri. Harus. Nah itu. Bukan hanya berhubungan, paling tidak menyentuh. Sentuhan. Ya, ini sama dengan komentar Pak Hams. Pak Hams ini seorang pengamat rumah tangga sebenarnya. Beliau di Balikpapan. Beliau katakan gini, betullah itu. Jangan harus laki-laki yang harus minta. Sekali-sekali dong perempuannya minta. Sebenarnya, ini banyak juga nih yang pernah konseling ke kami. Perempuan mau Pak, tapi kan ya karena ini tadi gengsi. Pokoknya kan perempuan tuh gengsi lah. Gengsi atau ego nih? Bisa jadi ego juga. Gitu ya? Ya gengsi, masa saya duluan, karena kan perempuan seperti itu. Iya. Itu Atau mungkin karena wanita ini sudah ngurus anak, capek ngurusin dapur dan sebagainya. Iya, kembali lagi dari awal yang saya bilang. Perempuan bertindak secara perasaan. Laki-laki bertindak secara logika. Pemahamannya seperti apa? Itu dengan Bu Epa tuh yang paham. Tapi secara untuk pemahaman saya, terkadang nih perempuan ada nih bahasa kita monje-monje Pak. Apa tuh? Manja-manja. Oh, tapi oh iya. Tapi tidak tahu. Kadang kan laki-laki nanya. Ini bahasa milenial dari mama milenial nih. Kau kenapa nangis? Oh, kamu nggak ngerti. Ya itu kamu ada bepada. Bahasa saya kan begitu. Bujur juga. Jadi itu laki-laki harus tahu. Lu kenapa nangis? Jelaskan. Nah laki-laki maunya perempuan ini harus merayu. Iya. Saya capek ngurus anak. Itu bukan jadi alasan. Jadi kan kalau perempuan strong nih Pak ya, makanya saya bilang perempuan banyak pintar tapi tidak cerdas. Jadi begini, selelah apapun kita, seorang perempuan semua itu pasti lelah. Pekerjaan rumah tangga itu monoton, itu aja digawi. Tapi dia tidak sadar perempuan itu punya tingkat kecerdasan tinggi. Dalam waktu kita bisa mengerjakan segala hal nih. Tapi kadang kan ada yang mengeluh depan suami. Padahal suami dengan bekerja keras di luar sana, dia maunya lihat anak dan istrinya bahagia di rumah. Tapi kan banyak yang monje-monje Pak. Iya. Nah, kena perempuan liar di luar sana. Monje bahasa mak-mak milenial, artinya manja-manja. Manja-manja yang harus dimengerti, tapi kada bepada Pak, ndak ngomong maumu apa. Cobalah betakun kira-kira. Iya, kamu harus ngerti aku, kamu harus begini, nggak bisa seperti itu. Kalau itu pandangan saya. Ya jadi kalau ada apa-apa ya diomongin. Jangan-jangan 17 tahun Nyai Kondang dengan suami langgeng seperti ini karena ibu menerapkan sistem itu. Iya. Saya tidak pernah teriak-teriak manggil suami yang
Kalau saya teriak itu Pak panggilan manja. Ya, jadi 17 tahun ini, tapi saya sebenarnya miris sih menceritakan ini. Tapi jangan ibu menangis. Tunggu dulu. Nanti saya menangis juga. Saya 17 tahun Pak, Anda pernah dipanggil ibu kah, sayang kah, mama kah, atau bunda kah, ada Pak? Dipanggil apa? Nyai Kondang. Suami panggilnya Kondang? Iya, jadi nama itu saya diberikan saat saya gadis. Nama Anis pun juga. Iya. Akhirnya Anis siapa? Anisnya Kondang. Oh, jadi suami Anis Ya. ini memanggil Nyai Kondang. Ya, itu panggilan sayang. Tapi kalau itu buat panggilan saya. sayang itu. Jadi gini, mungkin kalau kadang kan ada orang berumah tangga yang pakai teriakan, berkelahi. Alhamdulillah Pak, saya tidak pernah kelahi teriak-teriak kayak ayam yang bersambung-sambung tuh enggak. Itu kayak apa pula itu? Kan ada tuh orang berkelahi gitu, nanti panjang, habis nanti sambung lagi gitu. Itu yang banyak saya lihat. Karena kita kan bertetangga iya, nih. Iya. Jadi kayak sinetron ada episodenya gitu. Iya, kalau saya kayak Belanda aja Pak, dudukan, ya kan, interogasi. Oh, kayak Belanda. Iya, duduk tenang, kasih tahu. Oh, iya. Tapi memang perempuan jarang Pak kuat dengan itu. Maksudnya kalau ada masalah pasti dengan teriakan, dengan tangisan. Sekuat kita tuh harus kuat depan anak. Ya kita harus bicarakan segalanya tuh baik-baik. Duduk di momen yang pas, duduk baru cerita. Jadi kalau saya nilai seorang perempuan itu memang harus kuat, ya nggak bisa kita lemah. Ya, perempuan. Karena pada dasarnya laki-laki itu ingin dimanja. Jadi jangan cuma memanjain perempuan. Seharusnya ada timbal balik. Ketika laki-laki memanjakan istrinya, istri juga harus memanjakan suaminya. Iya, itu harus Pak. Dan itu Nyai Kondang lakukan. Iya. Dan itu saya dulu melihat juga pasangan. Oh, kenapa suaminya seperti ini? Jadi jangan heran ngelihat istrinya kok biasa aja, tapi suaminya cinta. Anda tidak tahu perlakuan dia terhadap suaminya. Kalau kan kebanyakan nih, maaf nih, orang melakukan tetap namanya ibadah ya Pak, merawat suami dan yang lain-lain itu tetap. Tapi jangan jadikan itu alasan di saat bersama. Saya tidak bilang bahwa saya istri yang baik. Saya masih kategori di atasnya tukinah lah Pak, belum sakinah. Tukinah kan, tukinah di bawah nih. Saya di tengah-tengah. Jadi ingin menjadi baik. Tukinah, Istri tukinah itu Pak, istri ya. Berarti nanti dapat suami tukimin. Enggak lah. Yang alim gitu loh maksudnya. Suami yang alim ya kan tukimin. Iya. Jadi sih kalau untuk saat ini program yang kami pengen dari pemerintah untuk bisa ikut andil dalam sini. Ya, ini kita sapa lagi nih kawan-kawan ini. Ada Tara Sucia, kemudian ada siapa lagi nih? Ada beberapa nih. Ini Ibu Tara ya. Ibu Tara Sucia ini menyatakan gengsinya wanita besar, tapi kalau dirayu sedikit aja langsung dituntaskan. Ya, banyak itu Pak. Banyak sekali. Gengsinya kebesaran. Akhirnya melupakan hal itu. Jadi kalau saya melihat, mudahan semuanya bisa paham untuk bahasa saya ya. Ya, banyak yang gengsinya tinggi, tapi begitu dirayu semua lunglai kembali. Akhirnya lupa segalanya. Ya karena wanita memang suka dirayu. Ya jadi jangan salah. Kalau laki Anda sedikit hilang, kalau kurang GPS tuh Pak. Kalau luar biasa. Ya. Jadi kalau kurang perawatan maksudnya istri yang kurang merawat suaminya yang sebenarnya pada dasarnya laki-laki itu manusia yang paling manja sebenarnya. Saya pernah ambil kutipan nih Pak, tapi mungkin agak terdengar kasar di akhir. Jadi jadilah seorang ibu di saat pagi untuk suamimu. Jadilah seorang yang menyiapkan sarapan dan bekal suami di saat pagi menjadi seorang ibu. Tugas itu dilakukan oleh ibu kita kan. Terus yang kedua, siang jadilah seorang kakak yang melindungi di saat suami tidur. Yang masuk malam kita sebagai ibu ini melindungi sekali nih, jangan sampai terbangun atau jangan sampai terganggu di saat suami istirahat karena dia capek kerja. Itu nggak mudah Pak, nangkap tuh bocah-bocah, jangan ribut. Terus yang ketiga, malam jadilah kamu seorang perempuan yang liar untuk membahagiakan suamimu. Jadi kalau saya berkesimpulan, suami yang bisa langgeng dengan istrinya itu diselesaikan dengan keliaran di atas ranjang. Bisa jadi Pak. Tapi kan tidak kadang pemahaman
maaf nih, kadang kan ada sebagian perempuan yang ilmu agamanya lebih tinggi daripada saya. Iya. Entah yang karbitan atau yang benar-benar belajar tentang hukum ini. Iya, iya, iya. Jadi pandangan mereka terkadang menilai perempuan yang di luar terlalu banyak aktivitas itu perempuan yang salah. Iya. Ya kan? Banyak sekali, Pak. Mungkin orang sebagian yang menilai saya seperti itu. Iya. Nyai, kamu terlalu sibuk. Tapi kenapa Nyai curhat? Enggak, nih pandangan untuk orang-orang, pandangan seorang istri-istri di luar sana. Iya, iya, iya. Dia tidak tahu, Pak, takdir apa yang ada di depannya. Iya, itu juga karena mungkin pengaruh latar belakang pendidikan atau pergaulan sehingga kadang Pola pikir. nah pola pikirnya menganggap wanita yang aktif di luar itu ada tanda petiknya. Iya, padahal salah, tidak semua. Tidak Kenapa semua. kenapa saya tercetus bahwa saya harus merekrut janda? Karena saya pengen mereka-mereka ini jangan dimanfaatin, terus bisa mandiri juga, usaha sekecil apapun mereka bisa dihargai orang lain dan punya nilai jual, bisnis terutama. Sudah ada janda yang Ibu? Ada, Pak, dan sudah nikah malah Sudah kembali nikah? ya. Ada beberapa yang diarahkan, begitu diarahkan tetap memilih dengan jalannya, ya udah saya lepas. Makanya saya bilang kita yang bersuami aja semangat. Andai para janda-janda di luar sana, jadilah janda berkualitas diri yang baik. Wahai janda-janda, jadilah janda yang berkualitas seperti yang dikatakan oleh Ya. Nyai Kondang, agar supaya Jangan merongrong. jalannya tidak ke kiri. Ya. Masalah ke kiri ke kanan itu, Pak, itu sudah saya bilang pilihan. Kita tidak menjudge orang lain, tapi itu pilihan. Ya. Nah, program berikutnya tadi, Ya. makanya saya bilang di lembaga ini suara kayak Bu Eva itu seolah tidak terdengar, padahal dia ingin menyelamatkan hubungan rumah tangga, hubungan sebuah perusahaan mungkin atau pemerintahan, karena dari sini loh anak-anak nih terbentuk dari rumah. Dari rumah keluar, sedangkan program itu tidak ada. Nah sebenarnya organisasi Ibu ini kalau saya lihat ini seharusnya dijadikan mitra oleh PKK yang ada di daerah ini. Iya, kami juga sudah pernah, Pak, cuman alhamdulillah belum. Oh alhamdulillah belum. Sudah pernah mencoba? Sudah, Pak, sudah berusaha untuk mencoba. Yaitu tadi saya bilang mungkin pemahaman orang berbeda. Iya, iya, iya. Karena kan kita niatnya merubah dan menciptakan sebuah bibit unggul nih. Unggulan yang artinya bisa menyikapi segalanya itu dengan lebih bijak. Jadi saya bilang tadi, pemahaman dan sudut pandang orang semua berbeda. Berbeda, ya? Tapi banyak orang pintar. Banyak sekali orang pintar. Pintar dengan apa yang dia lihat. Tapi dia tidak bisa mensiasati itu dengan gitu. tingkat kecerdasan yang dia miliki. Jadi pintar dan cerdas itu beda, Pak. Bagi saya itu berbeda sekali, Pak. Kan banyak orang pintar, mengatasnamakan pintar. Di organisasi wanita peduli Borneo itu ini ada berapa banyak anggotanya? Kalau untuk sekarang kami pengurus tuh 4. 4 aja ya? Selama ini memang apa yang kita lakukan kita nggak ekspos. Ada Iya, beberapa iya. tempat Iya, kayak iya. Manula, anak-anak yang tidak sekolah, kita sekolah alam gitu, Pak, pemahamannya. Pernah juga kami ke daerah Teluk Pandan juga. Waktu kita seminar, parenting, banyak sekali. Kenapa karakter anak di sekolah seperti ini? Kenapa dia begini? Ternyata kan jalur dari DNA tuh terbentuk semua waktu di kandungan. Makanya disitulah perlu Iya, pembimbingan pranika parenting itu. ya. Parenting, Pak, terutama parenting orang tua, parenting guru, agar anak-anak itu sudah ditahu nih siasatnya nih. Oh, dia seperti ini, minat bakatnya. Jangan jadikan anakmu robot. Karena ini pola pikir saya sendiri seperti itu. Ya, Atau karena cita-cita masa lalu yang tidak tersampaikan. betul. Jadi misalnya dia seorang pedagang dipaksa anaknya dagang. Karena anaknya tidak punya bakat dagang. Ya, nah, terus akhirnya- perempuan asal sudah bisa baca, lulus sekolah, ya udahlah. Kamu akan di dapur setinggi apapun sekolah. Oh, salah. Ya. Perempuan itu harus memang pintar dan cerdas. Ya. Untuk- Ini ada pertanyaan nih. Muhammad Nur Shah Aliyah. Kalau mau cari suami jangan diniatkan cari imam untuk rumah tangga karena imam itu banyak makmumnya. Ini bukan imam. Oh ya, imam banyak makmumnya. Tapi carilah suami sebagai pendamping hidup dalam rumah tangga. Ini dari Teluk Pandan menyimak. Ya.
Kalau saya untuk menanggapi ini, tetaplah mencari suami seorang imam. Ya. Karena suamilah yang bertanggung jawab atas diri kita. Ya. Pendamping hidup itu banyak, Pak. Suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Iya. Imam dalam rumah tangga. Imam dalam rumah tangga. Sudut pandang saya seperti Ya. itu. Tapi makanya jangan salah. Imam seperti apa yang mendidik istri? Imam seperti apa yang harus diikuti istri? Jadi suami punya tanggung jawab untuk mendidik. Jelas. Jadi jangan pernah menilai kenapa karakter istri seperti ini, itu kan terbentuk oleh suami. Yeah. Kenapa suami karakter seperti ini? Karena didikan istri. Jadi semua itu harus imbang. Kalau masalah pendamping, saya cari pendamping. Saya cari pendamping untuk nyaman. Cinta tuh 3 tahun aja, Pak. 3 tahun lah. 3 tahun aja cintanya. Nah, Nanti kayak apa baru setelah 3 tahun semua karakter akan terbuka. Makanya kami semoga ada lembaga ini untuk mengadakan apa ya, Pak? Pelatihan lah. Seminar sebelum menikah. Cinta, hubungan suami istri itu, yang mungkin maksudnya Nyai Kondang itu di tahun pertama sampai tahun ketiga itu disitulah Ya, hubungan di situ cinta. mulai goyang. Karena kan kebanyakan pemahaman kita mencintai dirinya, tapi lupa kita harus mencintai Tuhan lebih daripada diri kita sendiri. Tapi orang lain mencintai lebih. Akhirnya makanya di situ yang banyak hancur. Rusaknya rumah tangga di usia 3 tahun pernikahan. Kalau menurut psikolog sih seperti itu. Tingkat kejenuhan rumah tangga itu di usia 12 tahun. Itu tingkat kejenuhan tertinggi. Itu katanya, Pak. Yeah. Jadi saya ini berharap mudah-mudahan ibu-ibu di luar sana bisa lebih smart menilai seorang janda. Jangan Anda melihat sudut pandang mereka. Apapun yang mereka lakukan, Anda belum merasakan. Gitu. Hati-hati, jangan terlalu terlelap dengan kenyamanan yang diberikan. Jadi ibu-ibu di luar sana yang bukan janda tanda petik, jangan menjustifikasi seorang janda itu. Kalau perlu bantulah para janda itu. Dan di agama kita kan memang diwajibkan untuk janda-janda tua, Pak Ai. Bujur juga. Jangan janda muda itu masih bisa usaha dan janda bekerja. Tua, gitu. Iya, bahaya Pak janda muda, bujur bapalah. Kadar ya siapa tahu kan sambil menyelam minum air. Jangan. Nah kayak apa itu? Ya kebanyakan itu tadi saya bilang. Karena SDM mereka bukan SDM yang dibentuk oleh mungkin keadaan, ilmu pengetahuan. Walaupun pendidikan tinggi, tapi ilmu pengetahuannya tidak dijalankan. Kan orang banyak sekolah, Pak. Tapi pelajaran cuma lewat, sekedar titel. Tapi ilmu pengetahuan yang didapat tidak digali di situ. Makanya saya bilang banyak orang pintar. Tapi tidak cerdas. Jangan terlalu terbuai oleh itu. Apa bahasa Banjarnya itulah? Nah kan tahu Pak. Kalau ya semoga lah untuk lembaga kami bisa ada melakukan perubahan. Karena saya akan bekerja sama juga dengan organisasi tempat saya menambah ilmu bela diri. Bukan hanya bela diri yang saya dapat, ilmu pengetahuan juga saya dapat, dan saya juga bisa memajukan tim dengan atlet-atlet. Luar biasa ya, Pak. Jadi gini, pembimbingan, memprotek diri, bukan untuk menjadikan mereka seorang jagoan, tapi jadi para janda ini dilatih juga karate? Kalau dia mau, Pak, saya latih, Pak. Luar biasa. Iya dong, harus kuat, strong jadi perempuan kan. Kalau dia mau, oke, kelas privat Pak ikut sama saya. Iya. Ibu Nyai Kondang ini sebagai pelatihnya kan? Enggak, Pak, saya baru siswa. Baru siswa. Tapi kan kalau dipikir jarang sekali usia saya ini akan ikut-ikut seperti itu. Karena bagi saya olahraga yang saya pilih adalah kebenaran olahraga yang saya pilih adalah PSAT ya, Pak. Iya. Kenapa Nyai Kondang milih karate bukan pencaksilat, Pak? Pencaksilat. Kenapa bukan judo? Saya suka karena di situ ada nilai pengajaran leluhur yang memang diajarkan di kita. Pencaksilat ya? Iya. Kan kalau di judo kan bisa banting-bantingan tuh. Beda, Pak. Beda ya? Tekniknya beda dong. Kalau pencaksilat kan memang ini sebuah simbol Indonesia kan? Ya. Mengangkat nilai-nilai budaya. Ya, gitu. Mengangkat nilai budaya dan pengajarannya memang baik untuk saya dan orang di sekitar saya. Dan banyak sekali anak-anak tadi yang saya bilang korban perceraian yang tidak punya wadah. Tidak punya wadah untuk melindungi mereka secara psikis, pengetahuan. Tujuan kami, misi kami untuk lembaga inilah menciptakan sebuah SDM unggulan.
dari parenting yang bisa dibantu orang tua mungkin di sekolah-sekolah. Iya. Dan Ini kemudian ada Muhammad Nursah Aliyah lagi nih. Di surah An-Nisa yang artinya nikahilah wanita yang kamu sukai. ya, Kan orang menikah itu kan kadang juga laki-laki itu kadang dipaksa oleh keluarganya. Kan banyak terjadi tuh. iya. Akhirnya ketika dia melangsungkan pernikahan itu tidak nyaman. Kadang ada cinta dalam hatinya. Jadi gini, banyak laki-laki itu hanya sudut pandang pandangan awal. Itu tadi mungkin surat Nisa itu ya disukai. Nikahilah wanita yang Anda sukai. Banyak terjadi, Pak. Dan itu setelah menikah 1-2 tahun ketahuan dah. Yang Anda suka itu wajar, Pak. Saya menyukai Bapak nih. Bapak sukai saya itu biasa. Jangan Menikahlah dengan orang yang disukai. Bagi saya, ini contoh ya. ya ini kan contoh. Jangan sampai Iya. salah Iya. lah. Hanya karena sudut pandang. Iya. Ini contoh. Iya. Masalahnya istri saya nonton di rumah. Ya, jadi gitu Pak, jangan pernah mencintai menikahi orang lain hanya karena Anda suka. Kenali semua. Nah, mudah-mudahan dengan Anda membawa atau kita ada namanya pelatihan pramenikah, Anda akan tahu Anda menikah dengan siapa, dengan karakter yang seperti apa. Cinta dalam hati, saya sangat cinta. Begitu memang Pak, cinta tuh 10 tahun dia saya masih mencintai. Makanya itulah. Karena kalau sudah marah, aku gak cinta lagi gini, ya biasa deh Pak. Iya. Kalau mencinta lagi tetap berkhianat terus kayak apa itu? Ya beda kan kebutuhan itu. Pak. Oh, Mungkin bagi itu kebutuhan orang. ya. Bahwa dalam hubungan rumah tangga, di dalam rumah Tapi tangga. banyak Pak, banyak sekali yang saya tahu, banyak perempuan-perempuan di luar sana menikah tapi mereka tidak bahagia. Menikah tapi tidak bahagia. Banyak Pak, yang terjadi banyak. Tapi mereka tidak bisa bersuara. Dan Nyai Kondang bisa menangkap suara itu. Iya. Memperjuangkan suara itu. Awalnya saya nggak tahu, saya tidak pernah iklan, saya tidak pernah ini, kok tiba-tiba datang, sampai tahu saya dari mana. Ya ada dia sebut. Oh, jadi saya juga kadang miris gitu. Nah, kenapa Anda tidak bahagia? Kalau teman saya kayak Bu Maria Sali, Bu Eva gitu juga ada, selalu ngasih tahu. Jadi perempuan tuh berjuanglah. Perjuangkan segalanya itu, perbaiki segalanya, pasti bisa, yakin betul. saja. Iya. Tapi kebanyakan wanita tidak yakin itu, Pak. Nah, ketidakyakinan wanita inilah yang organisasi Nyai Jadi Kondang dorong membuka alam bawah sadar mereka bahwa peran kita seorang wanita ini sudah dikodratkan sebagai wanita strong. Jangan hanya Anda yang ingin dimanja, manjakanlah suami Anda. Oh, gitu. Jangan sampai kena yang lebih memanjakan, kan bahaya Pak. Akhirnya lari, nyesal janda. Janda baginya sebuah janda itu adalah kesempatan emas. Saya bisa janda, saya jadi kaya. Saya janda jadi duit. Ya kan, banyak sekali. Ya nggak apa-apa, itu pilihannya Pak. Iya. Tapi saya bilang semua ada resikonya. Oke. Ya, Pak. Kita sudah 1 jam lebih kayaknya. Ya, ada 1 jam lebih. Coba 1 jam lebih kita ngobrol dengan Nyai Kondang. Ini sangat luar biasa malam ini. Banyak yang kita tidak tahu terkait dengan organisasi wanita peduli Borneo ini. Ketika kita ngobrol di sini, akhirnya terungkap apa yang Nyai Kondang dan kawan-kawan lakukan di luar sana. Ya. Terkait dengan bagaimana memberdayakan para janda-janda, kemudian anak-anak mereka yang terlantar didampingi, kemudian bukan hanya itu, memfasilitasi anak-anak ini supaya dapat haknya dari ayahnya. Gitu. Makanya mungkin kedepannya juga kami dari lembaga kami akan bekerja sama dengan organisasi yang saya ikuti sekarang untuk bela diri ini. Bukan hanya sasaran saya janda, tapi anak-anak yang punya talent, anak-anak yang punya kualitas. Orang-orang yang memiliki kualitas diri tapi tidak bisa berkembang, mengembangkan diri, ya kami akan memfasilitasi itu. Wah, luar biasa. Jadi saya kira waktunya sudah cukup. Oke Pak, terima kasih banyak sudah diundang di nanti sini. Nanti kalau suatu waktu bisa ngajak Ibu Epa yang sering disebut tadi. Saya malah berharap Ibu Epa ada di sini. Nah, kita hadirkan juga Ibu Epa agar supaya
wanita-wanita yang ada di luar yang menemukan masalah hubungan keluarga bisa kita tahu dari Ibu Epa dan Nyai Kondang. Ya, sebenarnya lebih ke Bu Epa. Terbentuknya karakter anak melalui DNA. Oh. Dan waktu hamil, jadi istilahnya itu pas sudah diolah memang. Iya, iya, iya. Dalam bukan selain dari segi agama, secara psikis juga, karena DNA itu Allah yang berikan. Ya. Jadi nanti melalui Ibu Nyai Kondang bisa disampaikan salam dari kami dari Media Kutim dan Live Management untuk mengundang beliau di sini. Mungkin setelah Lebaran, nah kita bisa hadirkan. Kebenaran Bu Epa ke Jakarta, Pak. Ya, kita hadirkan di sini. Ya. Ya. Oke, baik. Kawan-kawan para densanaku yang ada di Kalimantan, inilah sosok wanita Borneo yang peduli dengan masyarakat sekitarnya, khususnya rumah tangga yang mengalami masalah, memberdayakan para janda-janda, tapi tidak memperdayai para janda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.